Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu tentang bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan yang lalu, sifat-sifat tersebut sudah kita pelajari semuanya. Nah, kali ini kita tinggal menggunakan sifat tersebut untuk memecahkan masalah. Untuk itu, marilah kita mulai dengan masalah yang pertama. Sebuah balok berukuran panjang 5 akar 6 cm, lebar 4 akar 3 cm, dan tinggi 2 akar 2 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Telah kita ketahui bersama bahwa balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang, dengan sisi bagian atas dan bagian bawah itu sama, bagian kanan dan kiri sama, depan belakang juga sama. Sehingga untuk menentukan luas permukaan balok, kita dapat menggunakan rumus 2 dikalikan P dikalikan L ditambah 2 dikalikan P dikalikan T ditambah 2 dikalikan L dikalikan T. Karena panjang lebarnya sudah diketahui, maka di sini kita tinggal mensubstitusikan. Nah, panjangnya 5 akar 6, lebarnya 4 akar 3, dan tingginya adalah 2 akar 2. Sehingga kita dapatkan bahwa luas permukaan balok sama dengan 2 dikalikan 5 akar 6, dikalikan 4 akar 3, ditambah 2 dikalikan 5 akar 6, dikalikan 2 akar 2, ditambah 2 dikalikan 4 akar 3, ditambah 2 akar 2. Selanjutnya, untuk mengalikan, kita kalikan yang bulat dulu. 2 kali 5 kali 4, 40, akar 6 dikalikan akar 3, akar 18. 2 dikalikan 5 dikalikan 2 sama dengan 20, akar 6 dikalikan akar 2 sama dengan akar 12. Kemudian 2 dikalikan 4 dikalikan 2 sama dengan 16, akar 3 dikalikan akar 2 sama dengan akar 6. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu bentuk dari akar 18 dan akar 12. Akar 18 kalau kita sederhanakan, maka kita dapatkan bilangan 3 akar 2. Sedang akar 12 kita dapatkan 2 akar 3. Akar 6 tidak bisa disederhanakan karena 6 itu tidak punya faktor bilangan kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Berarti 40 dikalikan 3, 120 akar 2. Kemudian 20 dikalikan 2 kali akar 3, berarti 40 akar 3. 16 dikalikan akar 6, 16 akar 6. Karena di dalam akar di sini sudah tidak ada yang sama, maka tidak bisa lagi kita jumlahkan. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 120 akar 2 ditambah 40 akar 3 ditambah 16 akar 6 cm persegi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Diketahui pangkat 3 dari X pangkat N-1 Y pangkat N per X pangkat 2N Y pangkat N ditambah 6 senilai dengan X pangkat A Y pangkat B. Tentukan nilai dari A per B. Salah satu alternatif pemecahan masalahnya adalah pangkat 3 dari X pangkat N-1 Y pangkat N dibagi X pangkat 2N Y pangkat 6 ditambah N sama dengan, nah di sini karena bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka tinggal kita kalikan. Berarti N kali 3 itu 3N, kemudian negatif 1 kali 3 itu negatif 3, kemudian di sini N dikalikan 3 berarti 3N. Sehingga pembilangnya kita dapatkan X pangkat 3N-3, Y pangkat 3N. Penyebutnya masih tetap. Nah, untuk mengoperasikan supaya lebih mudah, karena yang diminta adalah bentuk perkalian X dikalikan Y, maka di sini penyebutnya kita rubah menjadi pembilang. X pangkat 2N, pangkatnya positif,
sebagai penyebut. Kalau kita pindahkan menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi negatif 2N. Begitu juga Y pangkat 6 ditambah N. Kalau kita jadikan pangkat ke dalam pembilang, maka berubah menjadi negatif 6 dikurangi N. Sehingga sekarang semuanya sudah dalam bentuk perkalian, tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 3N dikurangi 3 dikurangi 2N, sudah kita tulis, bisa menjadi 3N dikurangi 2N dikurangi 3. Kemudian pangkat dari Y, 3N dikurangi 6 dikurangi N. Bisa kita tulis 3N dikurangi N dikurangi 6. 3N dikurangi 2N sama dengan N, dikurangi 3, berarti N dikurangi 3. Kemudian Y pangkat 3N dikurangi N dikurangi 6, 3N dikurangi N itu 2N, berarti bisa kita tulis 2N dikurangi 6. Nah, berarti kita dapatkan X pangkat N-3, Y pangkat 2N-6 itu sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Kenapa? Karena di sini ada kata senilai. Nah, berarti N dikurangi 3 itu senilai dengan A, kemudian 2N dikurangi 6 itu senilai dengan B. Sehingga nilai dari A per B sama dengan N dikurangi 3 per 2N dikurangi 6. Penyebutnya kita faktorkan, maka menjadi 2 dikalikan N-3. Sehingga kita dapatkan N-3 per 2 dikalikan N-3. Pembilang dibagi N-3 ketemu 1, penyebut dibagi N-3 ketemu 1. Jadi tinggal 1 per 2. Jadi nilai dari A per B sama dengan 1 per 2. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan masalah yang ketiga. Ya, setiap jantung manusia rata-rata memompa darah sekitar 7 dikalikan 10 pangkat negatif 2 liter dalam setiap detak jantung. Jika setiap menit rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali, berapa liter darah yang dipompa jantung manusia dalam waktu 1 tahun? Di mana 1 tahun, di sini kita tuliskan sama dengan 365 hari. Kemudian yang kedua, tulislah jawabanmu dalam notasi ilmiah dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal. Oke, darah yang dipompa dalam 1 menit berarti sama dengan 70 detak dikalikan 7 dikalikan 10 pangkat negatif 2 liter per detak. Detak di sini satuan pembilang, detak di sini satuan dari penyebut, karena di bawah per, maka tinggal liter. Sehingga kita dapatkan 70 dikalikan 7 dikalikan 10 pangkat negatif 2 liter. 70 kalikan 7, 490. Kemudian 10 pangkat negatif 2. Nah, kita ingat waktu kita menyatakan bentuk baku, maka untuk menyatakan dalam bentuk bilangan desimal, untuk pangkat negatif tinggal cukup menghitung nolnya sama dengan pangkat negatif tersebut, sehingga sama dengan 2. Sehingga 0,01 liter, sama dengan 4,9 liter. Darah yang dimompa dalam 1 tahun sama dengan 365 kali 24 kali 60 kali 4,9 liter. 365 ini hari, 24 ini jam, 60 ini menit. Sama dengan 2.575.400 liter. Ternyata banyak juga. Nah, jika kita nyatakan dalam notasi ilmiah dengan pembulatan 2 desimal, yang pertama kita lihat dulu. 2.575.400. Untuk menyatakan dalam pembulatan menjadi 2 desimal, maka kita lihat antara angka atau bilangan yang ketiga dan yang keempat. Nah, kalau bilangan yang keempat ini lebih atau sama dengan 5, maka bilangan di depannya ditambah 1. Sehingga 7 ini menjadi 8. Sehingga nanti kita tulis 2,58.
Sekarang untuk menentukan pangkatnya bagaimana? Untuk menentukan pangkatnya bagaimana, kita tinggal menghitung angka di belakang koma. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat 6. Jadi sama dengan 2,58 kali 10 pangkat 6. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan masalah yang keempat, yaitu luas daerah sebuah persegi panjang adalah 3 ditambah akar 3 cm persegi. Jika ukuran panjangnya 2 ditambah akar 3 cm, hitunglah ukuran lebar persegi panjang tersebut. Kita sudah tahu bersama bahwa luas persegi panjang sama dengan panjang dikalikan lebar. Sehingga lebar sama dengan luas dibagi panjang. Luasnya sudah tahu, panjang sudah tahu, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Karena penyebutnya bukan rasional atau belum rasional, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan rasional. Sehingga harus kita kalikan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari 2 ditambah akar 3 itu sama dengan 2 dikurangi akar 3. Karena penyebutnya dikalikan 2 dikurangi akar 3, pembilang pun harus dikalikan 2 dikurangi akar 3. Kalau sudah dikalikan dengan sekawannya, tinggal kita kalikan. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. 3 dikalikan negatif akar 3 sama dengan negatif 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 2 akar 3, kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Untuk menentukan penyebutnya, seperti yang sudah kita pelajari, kita cukup melihat dari soal awalnya. Penyebutnya adalah 2 ditambah akar 3. Berarti nanti di sini tinggal kita tulis kuadrat dari depan dikurangi, sekali lagi dikurangi kuadrat dari belakang. Jadi kuadrat dari 2, 4, kuadrat dari akar 3 itu 3. Oke. Sehingga kita dapatkan di sini 6 dikurangi 3, berarti sama dengan 3. Negatif 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan negatif akar 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan hasil akhir adalah 3 dikurangi akar 3. Jadi ukuran lebar persegi panjang tersebut 3 dikurangi akar 3 cm. Demikian materi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kita sambung lagi dengan materi berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.